Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kembali lagi bersama Bilkis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Pertanian sudah membuat peta jalan dan upaya untuk menangani PMK. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berharap perayaan Idul Adha berjalan dengan aman. Kementan juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik berlebih lantaran PMK dapat disembuhkan serta tidak membahayakan bagi manusia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam acara ICC Solusi Pemerintah dalam Pengendalian Wabah Penyakit dan Mulut dan Kuku. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam acara ICC Solusi Pemerintah dalam Pengendalian Wabah Penyakit Mulut dan Kuku menghadapi Hari Raya Idul Adha memastikan perayaan Idul Adha tetap digelar setelah beberapa kali penanganan PMK digalakan di berbagai wilayah yang telah melaporkan temuan PMK pada hewan ternak. Pemerintah sudah membuat mapping pemetaan jalan dan upaya menangani PMK sehingga Idul Adha dipastikan aman. Kebutuhan yang tahun lalu itu 1,6 juta lebih, sekarang kita sudah siapkan 1,7. Kita sudah membuat mapping di mana daerah yang bisa diambil, dan tentu daerah yang bisa diambil dan daerah hijau, tidak berarti daerah hijau tidak dilakukan perlakuan. Oleh karena itu 14 hari sebelum hari A, sesuai masa inkubasi yang ada, semua hewan yang mau dipotong kita berharap sudah dalam katakanlah dalam register dan perlakuan kesehatan hewan. Mentan menyerukan masyarakat untuk cepat merespon maraknya PMK dan masyarakat diimbau untuk tidak panik berlebihan lantaran PMK dapat disembuhkan dan tidak membahayakan manusia. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mufti Mubarak mengapresiasi dan mendukung atas upaya yang dilakukan Kementan terhadap usaha pengendalian PMK. Nah, ini kira-kira saya mengapresiasi luar biasa kepada Pak Menteri turun ke Aceh, ke Jawa Timur, kemudian Pak Presiden juga memberikan statement. Tiap hari situasi BPKN juga hadir terus, dengan kemarin komisioner kami juga terus statement dan sebagainya. Dan kami juga hari ini memberikan respon kepada bagaimana kemudian kita bisa membantu Pak Menteri kita untuk bagaimana kemudian trust dari konsumen dan pelaku usaha ini ya minimal zero kan gitu nanti ketika mendekati Idul Adha, karena sekitar 43 hari lagi kita akan event besar ini, dan ini sesungguhnya momentum yang setelah Idul Adha nanti mudah-mudahan sudah selesai semua urusannya. Lanjut. Terkait wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan, berikut ulasan cara mencegah dan juga ciri-ciri hewan ternak yang tertular PMK. Saat ini, penyakit mulut dan kuku merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit yang menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar. Dari laman resmi www.pertanian.go.id, masa inkubasi dari penyakit 1 hingga 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, dan susu. Tingkat penularan PMK cukup tinggi, tetapi tingkat kematian hanya 1 hingga 5%. Sehingga jika ditemukan ternak terlihat lemah, lesu, kaki pincang, air liur berlebihan, dan tidak mau makan, dan kuku melepuh, segera hubungi Kementerian Pertanian. Salah satu penyebab penularan PMK adalah dengan cara kontak langsung antara hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit, serta sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dari tulang dari hewan tertular.
Sementara gejala klinis hewan tertular PMK seperti demam hingga mencapai 41 Celcius dan menggigil mengalami anoreksia, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2 hingga 3 hari. Keluar air liur berlebihan, saliva terlihat menggantung, air liur berbusa di lantai kandang. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK yang dapat dilakukan yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi dan semua barang yang masuk kandang perlu disanitasi dengan melakukan desinfeksi, fumigasi atau disinari lampu ultraviolet. Kemudian melakukan desinfeksi kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meminta seluruh jajaran kesehatan untuk mewaspadai penyakit cacar monyet atau monkeypox. Meski penyakit ini umum terjadi di Afrika Tengah dan Barat, Kemenkes meminta masyarakat Indonesia untuk tetap waspada. Mulai menyebarnya penyakit monkeypox atau cacar monyet di negara non-endemis, Kementerian Kesehatan meminta seluruh jajaran kesehatan dari pusat hingga daerah untuk mewaspadai penyakit monkeypox tersebut. Cacar monyet merupakan penyakit akibat virus yang ditularkan melalui binatang dengan gejala yang mirip dengan pasien cacar. Penyakit ini dapat menular kepada manusia dengan cara kontak langsung dengan orang atau manusia yang terinfeksi atau bahkan melalui benda yang sudah terkontaminasi dengan virus tersebut. Meskipun penyakit ini umum terjadi di Afrika Tengah dan Afrika Barat, namun masyarakat Indonesia diminta untuk tetap waspada. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Maxiren Rondonowu, mengatakan bahwa penyakit ini dapat bersifat gejala ringan yang berlangsung 2 hingga 4 minggu dan dapat menjadi berat dengan tingkat kematian 3 hingga 6%. Sejak tanggal 13 Mei 2020, WHO telah menerima laporan khusus monkeypox yang berasal dari negara non-endemis. Hingga saat ini negara non-endemis yang telah melaporkan kasus monkeypox adalah Australia, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, dan Amerika. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan surat yang ramai beredar melalui pesan singkat WhatsApp tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes adalah hoaks. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Afiros memastikan bahwa Kementerian Pan-RB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Pemerintah mengimbau masyarakat waspada terhadap surat palsu terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa surat yang ramai beredar melalui pesan singkat WhatsApp tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes adalah palsu atau hoaks. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Afiros memastikan bahwa Kementerian Pan-RB tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Dalam surat yang beredar terdapat kop dan nomor surat menyerupai surat asli yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB. Surat tersebut bernomor B-2631-M.Pandri dan tertulis ditandatangani oleh Menteri Pan-RB pada 25 Mei 2022 dengan perihal informasi mengenai pengadaan pegawai ASN tahun 2022. Afiros mengatakan jika ada surat yang dikeluarkan instansi pemerintah, masyarakat perlu melihat secara jeli, mulai dari penulisan isi surat yang harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, kepanjangan dari nama lembaga atau menteri yang harus benar, dan juga kerapihan penulisan. Bahkan dalam surat tersebut salah menuliskan kepanjangan Menteri Pan-RB, tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Afiros mengimbau agar seluruh informasi yang berhubungan dengan pengadaan ASN bersumber dari laman www.menpan.go.id dan media sosial resmi Kementerian Pan-RB. Masyarakat diminta agar selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan informasi terkait kemudahan pengangkatan ASN baik PNS maupun PPPK. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kominfo Newsroom.